Hai semuanya, malam ini kita akan membahas dunia cryptocurrency yang seru. Bayangkan uang digital yang gak dikontrol oleh bank atau pemerintah. Itulah ide dasar di balik kripto. Dimulai dengan Bitcoin di tahun 2009. Orang-orang senang dengan sistem keuangan baru yang terdesentralisasi. Pengguna awal melihatnya sebagai cara untuk mengambil alih kendali dari pihak-pihak besar. Mereka memimpikan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Plus, teknologi di baliknya blockchain tampak sangat aman. Tapi seperti motel remang-remang dengan lampu neon yang berkedip-kedip, ada sisi gelap kripto yang mengintai di balik permukaan. Intinya keadaannya jadi aneh, dan aneh di sini maksudnya kriminal. Begini, cryptocurrency menawarkan tingkat anonimitas yang sangat menarik bagi para penjahat. Bayangkan saja, kalau kamu membeli barang ilegal secara online, pasti nggak mau namamu tercantum di situ. Transaksi cryptocurrency sulit dilacak. Anonimitas ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi melindungi privasi, di sisi lain menciptakan surga bagi aktivitas ilegal. Penjahat suka dengan ide memindahkan uang tanpa ada yang tahu siapa mereka. Dan seiring cryptocurrency semakin orang-orang jahat mulai mempersihkan. Mereka melihat peluang emas untuk memanfaatkan teknologi baru ini untuk tujuan jahat mereka. Salah satu contoh paling terkenal dari penggunaan cryptocurrency untuk aktivitas ilegal adalah Silk Road. Itu seperti pasar gelap digital, tempat orang bisa membeli dan menjual narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya secara anonim menggunakan Bitcoin. FBI menutupnya di tahun 2013, tapi dampaknya sudah terjadi. Ini menunjukkan kepada dunia betapa mudahnya cryptocurrency digunakan untuk aktivitas kriminal. Dan sayangnya, Silk Road hanyalah puncak gunung es. Banyak pasir gelap lain muncul sejak saat itu. Semuanya menggunakan cryptocurrency untuk memfasilitasi transaksi ilegal. Cryptocurrency juga telah menjadi alat populer untuk pencucian uang. Begini, penjahat selalu mencari cara untuk membersihkan uang kotor mereka, membuatnya seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Cryptocurrency dapat membantu mereka melakukan itu. Mereka menggunakan teknik rumit seperti mixing dan smurfing untuk mengaburkan asal-usul dana mereka. Mixing melibatkan penggabungan cryptocurrency dari berbagai sumber, sehingga sulit untuk melacak dari mana asalnya. Smurfing adalah memecah transaksi menjadi transaksi yang lebih kecil, seringkali di berbatas pelaporan untuk mendeteksi. Bagian 5, pendanaan teror dengan Bitcoin, sebuah tren berbahaya. Seakan perdagangan narkoba dan pencucian uang belum cukup buruk, organisasi teroris juga mulai menggunakan cryptocurrency untuk mendanai operasi mereka. Kelompok-kelompok seperti ISIS telah menggunakan Bitcoin untuk meminta sumbangan dan mentransfer dana lintas batas tanpa terdeteksi. Ini adalah tren yang sangat mengkhawatirkan, karena mempersulit badan penegak hukum untuk melacak dan mengganggu jaringan keuangan mereka. Cryptocurrency memberi kelompok-kelompok ini jalan baru untuk mengumpulkan dana dan melakukan serangan. Ini adalah ancaman serius yang perlu ditangani. Bagian 6. Kebangkitan ransomware membayar harga dalam kripto. Ingat ransomware? Malware jahat yang mengunci komputer Anda dan meminta pembayaran untuk mendapatkan kembali file Anda? Nah, ini telah menjadi industri miliaran dolar. Dan coba tebak? Cryptocurrency adalah metode pembayaran pilihan para penjahat siber ini. Mereka meminta pembayaran dalam Bitcoin atau cryptocurrency lainnya karena cepat, anonim, dan sangat sulit dilacak. Ifat membuat serami insecingwan semenai tingpiran dendam yang nilai. Ini adalah alternatif. Dari rip krent sip domerang kunsit sering berikut. Bagian 7, penipuan kripto, skema Ponzi dan rug pulls. Sayangnya, bukan hanya penjahat kelas kakap menggunakan cryptocurrency untuk tujuan jahat. Dunia kripto juga penuh dengan penipuan. Ada skema Ponzi klasik yang disamarkan sebagai peluang investasi yang sah. Dan kemudian ada rug pulls, di mana pengembang membuat cryptocurrency baru, mempromosikannya, menarik investor, lalu menghilang dengan semua uangnya. Anak yang baca kuamnisan baik saya kemasam dengan cryptocurrency. Ini seperti diongkol koboy desain soalnya teman-teman. Bagian 8, melawan balik, pemerintah melawan kejahatan kripto.
Kabar baiknya adalah pemerintah di seluruh dunia mulai memperhatikan aktivitas kriminal seputar cryptocurrency. Mereka menerapkan peraturan untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Lembaga penegak hukum juga semakin mahir dalam melacak transaksi cryptocurrency dan menangkap penjahat. Tapi ini adalah pertempuran yang berat. Cryptocurrency terus berkembang dan selalu mengeksploitasinya. Ini seperti pesan kucing dan sultan saya tuidasan. Bagian 9, masa depan kripto, uang bersih atau perbuatan kotor. Jadi apa yang akan terjadi pada cryptocurrency di masa depan? Akankah ia menjadi sistem keuangan yang aman dan teregulasi? Atau akankah tetap menjadi surga bagi para penjahat? Sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti. Ini adalah teknologi yang kuat dengan potensi untuk kebaikan kejahatan. Terserah kita sebagai masyarakat untuk memutuskan bagaimana kita ingin menggunakannya. Kita perlu menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah aktivitas kriminal. Masa depan cryptocurrency dan mungkin masa depan keuangan bergantung padanya. Sekian acara kita malam ini. Semuanya.